Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Sekolah Med. Semoga Sekolah Med semua pada malam hari ini dalam kondisi sehat ya, dan dalam kondisi yang baik. Baik Sekolah Med, di sini ketemu lagi dengan kakak ya, Kak Muammar di pelajaran kimia. Sekolah Med, malam ini kita akan bahas ambis ekstra ya, ambis ekstra kita yaitu tentang ikatan kimia. Nah, ini tadi mungkin di kelas PPLS tadi barusan kita baru bahas ya di kelas PPLS U1C ya tadi ya. Kemudian di sini langsung aja ya kakak tampilkan untuk ambis ekstranya. Nah, ini sekaligus mengulas materinya juga Sekolah Med ya bersama dengan kakak di sini. Sebentar. Oke. Kemudian kita lanjut berikutnya ambis ekstra kimia, ikatan kimia bagian yang kedua ya Sekolah Med ya. Di sini untuk ambis ekstranya ikatan kimia bagian yang kedua erat sekali kaitannya dengan bentuk molekul. Bentuk molekul yang paling pertama ya kita bahas bentuk molekul di sini bagian yang hibridisasi. Di sini ya teori hibridisasi dan teori Vesper. Nah, lengkapnya nanti seperti ini Sekolah Med ya. Jadi berdasarkan hibridisasinya ada SP, SP2, SP3, SP3D2 gitu ya. SP3D dan SP3D2. Jadi sebenarnya ada 5 bentuk ya, nanti bentuk dasarnya. Kemudian penjabarannya nanti berdasarkan teori Vesper ya. Adanya nanti PEB itu di dalam teori Vesper ya, penjabaran bentuk molekulnya seperti itu Sekolah Med. Kalau kita langsung di sini menentukan bentuk molekulnya berdasarkan total jumlah domain yaitu PEB dan PEI. Ya, jumlah PEB dan PEI-nya nanti menentukan bentuk molekulnya seperti itu Sekolah-Med ya. Misalkan totalnya 2 berarti linier, 3 segitiga datar, 4 tetrahedral, 5 segitiga bipiramid, dan kalau 6 oktahedral gitu ya bentuk dasarnya. Kalau ada PEB tinggal ditukar aja salah satu PEI menjadi PEB seperti itu Sekolah-Med. Seperti misalkan yang bentuk, kalau yang bentuk linier nggak ada PEB ya, kalaupun ada PEB tetap aja bentuknya linier, tidak merubah bentuk ya. Di sini bentuknya tetap linier. Kalau yang ada PEB nanti dibentuk yang 3 ya. 3 total domainnya. Total domainnya 3. Bisa jadi tiga-tiganya PEI pasti segitiga planar, segitiga datar ya. Kemudian atau bisa nanti 3 ini satu PEB, ada satu PEB berarti 2 PEI. Bentuknya nanti huruf V seperti yang digambarkan di sini ya, kelihatan ya. 3 1 PEB. Kemudian lanjut berikutnya 4. 4 1 PEB segitiga piramida, bukan tetrahedral lagi ya, tapi segitiga piramida. Nggak pakai bi, segitiga piramida saja. Berikutnya kalau 2 PEB maka jadi huruf V itu Sekolah-Med ya. Lanjut lagi, kalau segitiga bipiramida ini nanti yang total domainnya ada 5. Nah ya, segitiga piramida atas dan bawah itu Sekolah-Med ya. Di sini 1 PEB namanya sisau jungkat jungkit, 2 PEB huruf T ya. Kemudian kalau 3 PEB bentuknya jadi linier. Terakhir ini nanti ya penjabarannya ada yang segi 4 piramida, satu lagi segi 4 datar. Ditukar aja ya, salah satunya menjadi PEB atau salah duanya gitu ya. Atau 2 menjadi PEB. Seperti itu Sekolah-Med ya. Kemudian kita sambil lanjutkan lagi soal ambis ekstranya. Gitu aja ya, singkat-singkat aja nggak apa-apa kali ya. Di sini nomor 1. Boleh silakan Sekolah-Med, namanya juga ambis ekstra ya. Kita polling aja untuk jawabannya ya. Di sini kakak tampilkan pollingnya. Silakan Sekolah-Med dicoba dulu baru dijawab ya. Berdasarkan PEI dan PEB. Oh, di sini sih relatif sulit kali ya. Dari konfigurasinya dulu, baru nanti nentuin senyawanya. Dari senyawanya tahu PEB PEI, baru nanti tentuin bentuk molekulnya. Oke, silakan Sekolah-Med yang tahu. Ini kita ikatan kimia 1 kan udah ya, yaitu yang membuat senyawa kimia, ya kan? Dari konfigurasi, nanti boleh disilangkan muatannya berdasarkan oktet, kaidah oktet, muatannya disilang, dapat senyawanya, gitu ya.
Kalau udah ketemu senyawa, tentukan PI, PEB. Sekolah Mit ya. Baru ketahuan bentuknya ya gitu. Silakan Sekolah Mit, waktunya 2 menit lah ya, 2 menit untuk soal ini. 2 menit, dalam waktu 2 menit kira-kira ketemu lah ya, mudah-mudahan ketemu sih harusnya ya. Sini kakak sambil boleh biar nanti pembahasannya tidak terlampau lama ya di sini. Bentar. Nah, di sini ya. Ah, ini kan nanti tahu ya, elektron valensi di sebelah atasnya aja ini ya, elektron valensi sama dengan jumlah elektron di S ditambah jumlah elektron di P gitu ya. Berarti elektron valensinya ini sama dengan ini ya, 2 ditambah 4 berarti 6. 6 kecenderungan untuk oktet adalah terima 2 elektron gitu ya, sekolah Mit ya. Lanjut kalau yang di bawahnya elektron valensinya berarti sama dengan 2 tambah 5 ya kan ya, 7. 7 nanggung dikit lagi terima 1 elektron. Nah ya. Ketahuan dari sini ya, berarti X nanti akan membentuk ya, sebelah sini kali ya. Nah, di sini X akan membentuk minus ya, elektron negatif ya, terima 2, min 2. Kemudian sedangkan yang si Y, sebelah sininya kali ya. Nah, dikit lagi Sekolah Mit ya, Y menerima 1 berarti min 1 gitu ya. Nah, ini bisa dilanjutin sendiri ya, tinggal silang ketemu senyawa, PEI, PEB dapat bentuk molekulnya. Itu Sekolah Mit ya. Baik, sudah 2 menit lewat 30 detik. Kita cukupkan dulu ya. Yang mau menjawab boleh silakan. Kakak kasih waktu dari hitungan 3, 2, 1. Habis Sekolah Mit ya. Nah, boleh silakan dijawab. Udah? Udah ya? Udah dulu. Kita cukupkan waktunya. Habis. Nah, oke. Baik Sekolah Mit, terima kasih semua yang sudah menjawab. Ada 39 orang yang berhasil menjawab nih. Yang lain mungkin belum sampai ke jawaban, nggak apa-apa ya. Mungkin sudah mencoba juga. Oke, yang 39 orang paling banyak menjawab B. Nah, di sini ya, yang paling banyak menjawab B, sisanya beragam sampai E ya. Kalau kita langsung Sekolah Mit kita bahas ya. Di sebelah sini berarti kita langsung ketemu nih senyawanya. Benar ya? Senyawanya disilangkan berarti nanti X, Y, 2. Nah, ya, ini ketentuannya sesuai oktet ya, kan udah ada kalimatnya nih. Aturan oktet. Nah, gitu Sekolah Mit ya, sesuai dengan aturan oktet gitu. Maka dari sini kalau kita lanjut, udah ketemu ini kan kita langsung tentuin PEI, PEB gitu ya. Nah, berarti di sini PEI-nya berapa? PEI-nya kan dari angkanya ini ya, langsung ya. XY2 berarti PEI-nya adalah 2. Kalau XY3 PEI-nya berarti 3, gitu kan ya. XY5 PEI-nya berarti 5. Cukup dulu, kemudian kita lanjut PEB. PEB sama dengan elektron valensi dari atom pusat gitu ya. Elektron valensi dari atom pusat ini kan bentuknya AX2 gitu ya. Atom pusat dikurang dengan PEI dibagi dengan 2 gitu Sekolah Mit ya. Nah, dah. Kalau kita langsung hitung, berarti elektron valensi dari A. Lihat A, ini tadi nih. A, maaf salah. X ya, atom pusatnya X. X, di sini elektron valensinya 6. Nah, berarti 6. 6 dikurang PEI-nya tadi 2 dibagi dengan 2 gitu ya. 6 kurang 2 bagi 2 berarti 4 bagi 2, 2. Nah, ya. Oh, ketemu Sekolah Mit di sini kalau kita totalin gitu ya. Berarti jumlah domainnya PEB ditambah PEI gitu Sekolah Mit ya. Jumlah domainnya sama dengan 2 ditambah 2 berarti sama dengan 4. Masih ingat tadi 4? Kalau 4 gampang aja, 4 tetra, benar ya? Tetrahedral. Nah, bentuk dasarnya seperti ini ya. Berarti di sini X gitu ya. Kemudian di atas 1, di sini, di bawah sini, di sini. Tetrahedral, tripod gitu ya. Nah, berarti kita tuker 2 menjadi PEB karena 4 tapi 2-nya PEB ya, 2-nya lagi ikatan gitu ya. Kemudian kalau kita ganti 2 menjadi PEB nih jadi PEB, yang sebelah sini juga jadi PEB. Berarti bentuknya gini ya, sisanya Y-nya kan 2XY2. Oh, berarti bentuknya menjadi bersudut ya atau huruf V. Huruf V sebenarnya ya kita ingatnya ya. Huruf V membentuk sudut Sekolah Mit ya.
Jawabannya kalau huruf P nggak ada nih, ya kan? Nah, tetrahedral salah, harusnya sih tetrahedral tidak sempurna gitu ya. Bukan tetrahedral, tetrahedral tidak sempurna, atau bisa juga disebut tetrahedral cacat gitu Solamit, bisa juga ya. Tapi di sini lebih tepatnya di sini namanya bersudut ya. Bersudut. Oke, selesai ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Nah, gitu ya. Baik, Skolamit, kurang tepat tadi ya sebagian besar dari kita ya. Jawabannya yang A ya. Silakan Skolamit, kalau ada pertanyaan boleh disambil sebentar dulu ya, Kakak lihat kolom komentarnya ya. Oke, di sini ada dari bentar Skolamit ya, banyak banget yang ngechat ya. Dari Naufal dulu nih. Kakak tahu atom pusatnya X atau dari mana gitu ya? Atom pusat yang jumlah atomnya 1 gitu aja ya. Naufal ya, Naufal Fahri, atom pusat selalu yang jumlah atomnya 1. Karena bentuknya pasti dia AX2, AX3, AX5 gitu. AX5 ini ya, AX6 gitu dan seterusnya. Yang jumlah atomnya 1 yang di depan biasanya, yang di depan nulisnya umumnya ya. Itu jumlah atomnya 1 atom pusat. Itu ya, Fahri ya, Amogus Kak, bentuk V sama dengan bersudut. Betul sekali, Amogus kayaknya tadi udah ngejawab duluan ya. Ya, betul Amogus ya. Tadi jawabannya huruf P, tapi nggak ada, tapi ya bersudut benar ya. Nah, ya. Lanjut dulu dari Alisa, elektron valensi A-nya 6, kenapa Kak? Karena atom pusatnya ya. A di sini Kakak maksud atom pusat. Nah, ingat tadi Kakak buat ini bentuk umumnya, Kakak kurungin aja ya. AX gitu dia. AX bentuknya AX2 ya. Nah, ini bentuknya kan AX2. Atom pusatnya ini si X ya. Sebenarnya kalau dalam bentuk senyawa yang sebenarnya nanti simbol atom ya. Gitu. Yang jumlah atomnya 1. Nah, elektron valensinya kenapa 6? Ini nih, lihat di sini. X, elektron valensinya adalah 6, ya kan? Nah, itu tadi ya. Nah, kan di sini kelihatan X, elektron valensi 6. Elektron valensi dari jumlah elektron S ditambah P, gitu ya. S tambah P aja. Oke, kita lanjut lagi kayaknya ya. Di sini dari pertanyaannya Alisa tadi udah ya. Dari Mirza, Kak, cara nentuin pengganti PEB-nya gimana, Kak? Sebenarnya sih bebas ya, Mirza ya. Boleh yang mana aja ditukar jadi PEB ini bebas. Pasti bentuknya sama, bentuknya pasti huruf P juga. Untuk yang lain nanti ikutin yang tadi di slide Kakak ya. Nah, ikutin tadi yang di slide itu, gantinya yang misalkan tadi yang 5 yang segitiga piramid ya. Segitiga piramid itu yang kayak gini nih. Nah, nih ikutin aja ya polanya, yang diganti itu yang ini nih gitu ya. Yang diganti yang segitiganya. Ini kan dia ada segitiganya nih, terus ada di atas dan di bawah kan. Yang ditukar jadi PB panduannya itu segitiganya aja ditukar jadi PB ya. 1, nih 2, segitiganya kan jadi 2 PB ya. Tinggal sisa 1 nih, yang tadi awalnya bentuk segitiga. Kemudian tiga-tiganya diganti jadi PEB nih tadi nih. Nah, jadi bentuknya lurus gitu ya. Panduannya ngikutinya kayak gitu. Baru kemudian kalau yang kayak gini, tukernya yang di bawah aja sama yang di atas. Sebenarnya kalau yang lain mau diubah jadi PEB sekolah mid yang lain, misalkan yang ini nih mau diganti jadi PEB. Sama aja sekolah mid, bentuknya segi 4 piramid. Cuman dia miring gitu ya kan. Paham kali ya? Ini kan kalau ditukar jadi PB ini dihilangin nih. Nah, ini dihilangin, dia bentuknya segi 4 terus ke samping ya kan? Segi 4-nya vertikal terus ke samping jadi piramid juga, ya kan? Piramid juga gitu. Paham kali ya? Gitu ya. Kita ubahnya bawah aja sama yang di atas biar gampang ngelihat bentuknya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lanjut dulu, berikutnya lagi pertanyaannya dulu nih, cepet-cepet nggak apa-apa kali ya. Rasya Kak, caranya kayak, kalau caranya kayak gini, misalnya PB-nya 2, berarti jadinya X, Y2, Y2. Betul sekali, bentuk rumusnya kayak gitu ya. Dari Rasya betul, rumusnya gitu. Bersudut bisa nggak? X, Y2, E-nya 2. Kalau ditotalin tuh ya. Nah, ini pertanyaan dari Rasya ya. Kalau ditotalin berarti kan dia gini ya. Maaf di sini ya. Kalau bentuk rumusnya jadi, ini kakak bedain warnanya aja ya. Biar ini bukan untuk membahas soal yang ini ya. Pertanyaan dari temennya nih, kalau misalkan dia X
Y2, terus ada E-nya 2. Berarti elektron valensinya kan 2 ya. Nah, ini melambangkan bukan elektron valensi skolamet, maaf, PeB, PeB. Nah, di sini PeB, PeB-nya kelihatan dari rumus kimianya ya. E-nya, PeB-nya berarti 2. Kalau yang X-nya, yang Y-nya ini maksudnya ini berarti PeI ya. PeI-nya berarti di sini sama dengan 2. Kalau dijumlahin 2 tambah 2, 4. Iya, sama kayak gini ya. Iya benar. 2 PeB, 2 PeI. Ya betul, bersudut juga ya. Sama aja. Nah, benar. Kalau lanjut ya, dari Rasya tadi terjawab ya. Dari Almira, Kak ada tips ngapalin bentuk molekul nggak? Dari kakak sih nggak ada ya, belum nemu. Yang lain juga kakak pengajar yang lain kayaknya nggak ada deh ya, belum nemu nih cara mudah mengingatnya. Ingat aja kayak tadi kan udah mudah sebenarnya ya. Kalau 2 garisnya linier gitu ya. Kalau 3 segitiga, segitiga datar ya kan? 2 lurus, 3 segitiga datar, 4 tetra kan? 4 tetrahedral. Kalau 5 segitiga bipiramid yang bentuknya kayak tadi tuh ya. Kalau 6 segi 4 bipiramid, atau lebih seringnya nyebutnya oktahedral gitu ya, Almira ya. Diulang-ulang aja dengan mengerjakan soal. Pakai contekan catatannya, ya kan? Nah, ini jumlahnya 5 nih, ini 5 segitiga piramid. Lihat catatan nggak apa-apa ya, sambil belajar lihat catatan. Insya Allah nanti karena dengan banyak latihan soal, ingat sendiri ya. Kakak juga nggak ngapalin, kakak ingat sendiri ya, karena pengajar kimia sih ya. Ingat sendiri sih karena banyak ngerjain soal, buat soal gitu-gitu sih ya. Lanjut ya, dari Naufal, Kak, maaf, PeB sama PI itu apa ya? PeB pasangan elektron bebas, PI pasangan elektron ikatan. Ini nih, PeB yang bulat nih, yang ada titiknya bebas, nggak berikatan ya, nggak ada atomnya kan yang lain ya. Kalau yang ada atomnya nih kayak gini, garis kayak gini nih, ya, X sama Y berikatan pakai garis nih ya, namanya PI. Cukup kayaknya ya, Novel Fahri. Kemudian dari Retno Wulandari tahu pertama adalah bentuk tetrahedral gimana Kak? Bentuk tetrahedral tahunya itu tadi. Ini kan dari PI PB. Dari total domain. Nah, ya total domainnya ya PI dan PB. Dijumlahin, misalkan dia jumlahnya 5, PEI 2, totalnya 5, berarti nanti kita ingat yang 5 bentuk tadi itu ya. Tadi kan udah kakak sebutin sebenarnya. Kalau 2 linier, kalau 3 segitiga datar, kalau 4 tetrahedral. Nah, ini kan 4 nih totalnya kan. 2 tambah 2, 4. 4 tetrahedral. 4 kan artinya tetra, ya kan? Udah tahu semua ya, 4 kan angka latinnya namanya tetra gitu ya. Oke. Lanjut kayaknya ya. Cukup jelas kayaknya ya Retno ya, dari Kuma. Kalau bentuk jungkat-jungkit itu sama kayak bentuk timbangan ya Kak, AX 4E. Bentuk jungkat-jungkit itu nanti dia ikatan 4 sama elektron bebas 1, betul sekali Kuma. Dia bentuk jungkat-jungkit itu bukan timbangan ya, jungkat-jungkit itu yang begini nih, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu kan dia yang kayak gini nih. Ini yang kayak gini. Lurus, aduh. Kurang lebihnya itu tadi ya. Nah, ini tadi nih. Jungkat-jungkit itu tadi yang sisau tadi ya. Sisau itu kalau dia vertikal kayak tadi, kalau dibuat horizontal dia akan seperti ini ya. Kalau dibuat horizontal ya. Nah, dia bakalan seperti, aduh, maaf sekolah kurang lebihnya gini ya. Nah, bakal seperti ini dia nanti nih kalau horizontal. Di sininya nanti satunya PEB gini ya. Nah, ini kan dia tadi satunya PEB ya. Ini kalau dia dibuat horizontal ya. Kalau dibuat vertikal mungkin nggak kelihatan. Ini kan jungkat-jungkit ya kayak gini ya. Bentuk jungkat-jungkit tuh yang anak SD bukan ya, anak TK ya, kan mainannya tuh jungkat-jungkit tuh. Nah, paham ya kali ya. Iya yang kayak timbangan, bener juga sih kayak timbangan dia bener. Kuma ya, lanjut dulu sama Gus, background keren nggak? Ini backgroundnya back to nature ya. Sama Gus ya. Oke, Naja, lanjut ke nomor 2. Lanjut dulu ya. Aduh banyak banget pertanyaannya, 10 lagi. Ada. Apa tuh yang ada tuh? Lanjut dulu ya. Ini emang nggak ada suaranya kah? Ada ya suaranya ya? Ada ya? Oke, ada suaranya ya. Kita lanjut sekolah mate berikutnya. Nomor 2, lanjut dulu ya. Waduh, udah 18.53 nih. Baru satu soal tadi. Berhubung banyak pertanyaan. Nggak apa-apa ya.
Kita lanjut langsung di sini kita boleh deh 1 menit aja ya sekolah mit kalau mau jawab ya. Silakan, caranya sama kayak tadi kurang lebih. Kalau sini sih udah ada jawabannya, maksudnya udah ada rumus kimianya ya. Jadi nggak usah pakai cara yang tadi. Karena udah ada rumus kimianya sekolah mit. Ya, nomor 2 1 menit aja. Nah ya, nomor 2 1 menit sekolah mit. Udah ada rumus kimianya sekolah mit nih, PCl 5 ya kan? Kita langsung nentuin PBPI. Kalau 2 linier, 3 segitiga. Nah, segitiga datar. 4 tetrahedral, 5 segitiga bipiramid, 6 oktahedral atau segi 4 bipiramida gitu ya. Oke. 1 menit ya, sudah 30 detik. Di sini udah ada nih, Kakak kasih tahu dan ditulis nih di atasnya ya. PCl5 gitu. Jadi nggak usah lagi nih. Ini buat apa nih konfigurasi? Oh, elektron valensi boleh ya. Ingat elektron valensinya di sini S tambah P gitu ya. Memang umumnya sih kayak gini nih pakai S tambah P karena umumnya di sini kan memang bukan umumnya sih. Secara keseluruhan memang ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen biasanya antar unsur blok P. Jadi S tambah P. Di sini elektron valensinya sama dengan 5. 3S2, 3P3. 2 ditambah 3 gitu ya. 5. Lanjut yang di bawahnya. Elektron valensinya nih 2 dan 5. 7. Ya, elektron valensinya sama dengan 7. Terus kolamit ya. Kemudian nanti lanjutin sendiri dah. Elektron valensi kan buat nentuin PEB ya, pasangan elektron bebas. Udah 1 menit lebih. Oke, kakak kelupaan lihat jam. Kita lanjut. Dah habis ya tadi ya. Baik, terima kasih semua. 45 orang menjawab yang paling banyak yang B. Ya. Kita lanjut. Di sini bahas langsung. PEI gampang sekolah mit. Ini kan ada angka 5 nih ya kan. Berarti PEI-nya 5 gitu ya. Mudah sekali ya. PEI-nya sama dengan 5. Dari bentuk rumus kimianya AX yang kayak tadi itu ya. AXE gitu. Kalau PB memang nggak ditampilin di rumus kimianya, kita hitung. Nah ya, PB sama dengan elektron valensi dari atom pusat. Ini kan bentuknya AX5 ya. AX5. E-nya nggak tahu, hitung dulu. AX5 elektron valensi daripada atom pusat dikurang PEB, dikurang PEI dibagi 2. Sama dengan elektron valensi dari atom pusatnya P ya, elektron valensinya dari P. P yang atas nih 5. 5 dikurang ikatannya 5 juga habis sekolah ya kan? 5 kurang 5 bagi 2 habis 0. Nah, dah. Oke, 5 berarti totalnya 5 domainnya ya. PB tambah PI-nya kan 5 berarti ya. Total domain gitu ya. Domain elektronnya nanti sama dengan 5. 5 tadi apa? 5 segitiga bipiramid gitu ya. 5 segitiga bipiramid yang gambarnya kayak gini nih. P-nya tengah-tengah, nanti ada 1 di atas, 1 di bawah batangnya gitu ya, ikatannya ya. Kemudian ada 3 membentuk pola segitiga datar ya di tengah-tengah. Gini ya, kurang lebih penggambarannya ya. Ingat di antara 5 ini ada, nggak ada PEB. Nggak ada PEB ya, semuanya nih CL. CL-nya ada 5 gitu. Selesai, udah terjawab langsung ya, tadi nggak usah digambar. 5 segitiga bipiramida ya. Jawabannya B ya, betul sekali. Baik, sekolah med seperti itu ya. Mantap, banyak yang benar ya. Semuanya mulai paham berarti ya. Seperti itu sekolah med ya. Sebenarnya mudah sekolah med. Nanti tinggal banyak-banyak latihan aja ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya nomor 3. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, nggak ada. Oh, ada satu. Maaf, dari Rizka. Kak, kenapa bisa PC5? Ini udah ada di soal tadi ya Rizka ya. Udah ada di soal. Maaf, ini kakak nggak bisa. Ini. Mana dia? Aduh maaf, ini bukan yang tadi nih. Yang nomor 3 ya, nomor 2. Ini udah ada di soal ya Rizka ya. Ini nih. PCL 5 nih. Aduh, maaf enggak rapi. Ini tadi ya udah kelihatan kali ya. Nanti kakak hapus, kita hapus lah ya. Maaf sekali. Tadi nggak pakai pena ya. Oke, terjawab ya Rizka ya gitu. Udah ada di soal. Kalau belum ada soal, kayak tadi cara menentukan senyawanya, konfigurasi, kecenderungan oktetnya,
muatannya nanti disilang gitu, jadi senyawa. Nah, ya sekolah mit di sini mana dia 2 menitan nomor 3 nomor 2 tadi selesai ya. Nomor 3 sekarang ya, betul ya. Nah, ini tadi selesai ya. Baik, kita lanjut dulu nomor 3 sekolah mit. Di sini kakak langsung polling. Nah, ya langsung ya, kita polling lagi ya. Silakan sekolah mit dalam waktu 1 menit, maksimal 2 menit. Nah, 1 menit 30 aja ya maksimal ya. Udah ada senyawanya nih, gampang banget kayaknya. Udah ada senyawanya ya. Nah, gitu. Kalau udah mahir soal-soal seperti ini, insya Allah cepat menjawabnya ya. Udah ada senyawanya lagi sekolah mit. SF6. Nah, kayak tadi jawabnya ya. Ayo dijawab lagi silakan. Masih 9 orang. Kita ada 126. Ya. Banyak sekali. Ayo sekolah mit semuanya 126 orang. Ayo masih semangat ini ya semua ya untuk persiapan menghadapi UTBK 2022. Ya. Insya Allah ya masih lama tapi saat inilah kita bersusah-susahnya ya. Nanti kalau mau dekat UTBK tinggal santai-santai aja. Walaupun tetap berdoa gitu ya. Ya sekolah mit 1 menit udah mau 1 menit nih. Ini udah ada senyawanya lagi nih SF6 ya kan. Ini nggak perlu pakai bentuk molekul, ditanya hibridisasi doang. Nah, SF6. Cuma nentuin PBPI ya kan domainnya ya. 1 menit 30 detik aja ya sekolah mit ya, biar kita keburu ngebahas semuanya. Ya, ada 10 soalan ya, 10 soal. Oke, cukup kayaknya ya. Ayo silakan yang udah tahu jawabannya dijawab 1 menit. Ya dalam waktu 3, 2, 1 ya habis lah ya. Udah lewat 1 menit 30. Silakan ada yang mau nambah jawaban boleh? Oke, dalam waktu 3, 2, 1 habis ya. Kakak cukupkan pollingnya. Oke. Baik, terima kasih semua yang sudah menjawab. Ada 51 orang. Wah, mantap. 39% tapi menjawab paling banyak adalah yang di sini paling banyak jawabannya sekolah mit. Nah, ya. Kalau kita langsung cuma nentuin PEB-PEI-nya ya. Kita tentuin domainnya dulu. Yang pertama adalah PEI gitu ya. PEI-nya sama dengan apa nih? AX6 ini ya kan? Ini kan bentuknya AX6 ya. E-nya nggak kelihatan. Berarti PI-nya adalah 6. Udah selesai. Kalau PEB, PEB-nya kita hitung berarti PEB sama dengan elektron valensinya langsung aja sekolah mit ya. Tadi kan udah 2 kali pakai rumus ya. Elektron valensi atom pusat S di sini kan 16 ya. S berarti 16 kalau dikonfigurasi 28 maaf kelebihan. Oh, pas ya, 10 ya. 286. Berarti elektron valensinya 6. 6, PI-nya 6. 6 kurang 6 bagi 2, 0. Habis ya. Nggak ada lagi PB-nya. Maksudnya PB-nya nggak ada, 0. Berarti totalnya 6. 6 tadi masih ingat? Kalau 5 segitiga bipiramid, kalau 6 sih oktahedral. Maaf, bukan ditanya itunya ya. 6 kita susun aja. 6 berarti S-nya 1, ya kan? Karena kan orbital S 1 ya. Nah, gitu. P-nya berapa nih? P-nya 3 ya. P kan orbital P kan 3 ya, gini ya. Biar jelas aja ya, Kakak nggak usah biar tahu karena jumlah orbitalnya memang segitu ya. Baru kemudian D kan orbitalnya 5 ya, D ya. D orbitalnya 5. Jadi gini aja kayaknya sekolah mit biar cepet ya. Kita nggak usah pakai konfigurasi nggak apa-apa ya. Nah, cara dasarnya kita skip. Nah, jadi gini nih. Dah, maaf 1 2 3 4 5. Dah. Jadi supaya jadi 6, 1 2 3 4 5 6. Benar ya? Nah, berarti P-nya 3, D-nya 2. Selesai. SP3D2 jawabannya yang gitu sekolah mit ya, cara nentuin hibridisasinya. Baik sekolah mit, ada pertanyaan boleh disambil silakan di kolom chat. Di kolom chatnya kayaknya nih dari Edric, Kak, mic-nya merek apa, Kak? Mic-nya kenapa nih, Edric? Atau yang lain? Kakak nggak tahu nih mic-nya merek apa nih. Kakak lagi di studio sekolah ya, jadi pakai perlengkapan yang ada di sekolah nih. Bukan perlengkapan kakak biasanya. Oke, suara kakak cukup jelas mungkin sekolah mit, ada kendala? Kalau macet-macet, kurang terdengar, mungkin volume kakak nanti kakak besarin suaranya ya. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Mungkin bagus sekali ya suaranya ya.
Maksudnya ke itunya ya, ke volumenya ya. Dari nada Kak cara nentuin hibridisasi dari PEI, PEI dan PEB nada ya dua-duanya. Nah, totalnya pokoknya. Di sini kan kebetulan PEB-nya 0. Jadi pokoknya nanti total ya. Hibridisasi itu nanti berdasarkan total. Nah, berdasarkan total PEI ditambah dengan PEB. Nah, jadi dijumlahin nanti totalnya kan 6, berarti 6 sama dengan segitiga SP3D2 itu sekalamit ya. Baik, lanjut lagi dari Tareo. Oke, jelas ya tadi. Oke, jelas, gak ada masalah ya. Uniar jika S sama dengan 286, lalu F-nya diapain Kak? Maksudnya nih S sama dengan 286. Oh, ini konfigurasi tadi ya. F nggak digunakan uniar ya. Uniar F ini maksudnya subkulit F ya atau orbital F ya. Orbital F atau subkulit F tidak digunakan di hibridisasi. Ya, silakan ada pertanyaan. Halo? Ya? Dulu pernah. Ya, ada pertanyaan boleh silakan. Enggak ya? Oke, kita sambil lanjut ya, sekolah mit ya. Oke, kalau tidak ada, maaf di sini mana tadi chatnya dari Tareo itu F nggak dipakai ya, kita sampai orbital D aja. Kakak belum pernah itu sih bentuk molekul yang pakai F ya, belum sampai ke sana sih pelajarannya ya kalau kakak ya. Sekolah med kita sampai orbital D saja, senyawa yang faktanya ada di alam gitu ya. Dari agar Kak kameranya pakai apa Kak? Waduh. Kameranya gelap ya atau gimana nih? Kakak ini pakai kamera apa nih ya? Pakai kamera ini ya, kayak kamera TV itu nih kakak nggak tahu nih yang gede nih ya. Kameranya gede banget. Lanjut dulu, lanjut ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Figur motornya keren nggak? Jadi salah fokus kayaknya teman-teman semua nih ya. Akhir dengan kakak di studio ya. Kameranya nih kayak syuting di TV nih, kayak di acara TV nih yang gede tuh ya. Ada kameranya. Ini kakak lagi di studio sekolah ya, sekolah med ya, di studio sekolah di Jakarta Selatan ya, di mana nih? Di Mampang. Oke, lanjut dulu ya. Ruangannya elit ya. Kita fokus belajar ya, teman-temannya ini udah bilang lanjut Kak gitu. Oke, kita lanjut. Selesai bentuk molekul. Kemudian kita lanjut ke polaran. Kepolaran ini nggak asing juga, sekolah mit rutin juga, sering kali ditanya juga di UTBK ya. Bagian dari itu tadi ikatan kimia bagian kedua ya. Polar di sini nanti yang mengalami polarisasi atau pengkutuban seperti itu sekolah mit ya. Mengalami pengkutuban, jadi ada kutub positif, dipol positif, ada kutub negatif, dipol negatif gitu ya. Akibatnya nanti ada gaya tertentu, gaya tarikan atau lain sebagainya. Nah, kita bahas polarnya dulu ya. Pokoknya polar nanti ada kutub positif, kutub negatif. Kalau non-polar tidak mengalami polarisasi atau kutub positif negatifnya tidak muncul, tidak ada gitu ya. Nah, nanti positif negatifnya itu polarisasinya dipengaruhi oleh dua sekolah nih. Nah, yang pertama adalah keelektronegatifan atom, nah ini yang paling penting sebenarnya. Kemudian yang kedua bentuk molekul. Nah, jadi dari bentuk molekul juga menentukan dia polar atau tidak polar, gitu ya. Kalau kita langsung sekolah mit di sini ya kakak sambil lanjut ya. Berikutnya, contohnya di sini H dengan H, hidrogen dengan hidrogen. Dilihat memang pertama dari elektronegatifnya. Nah ya dilihat dari elektronegatifnya. Di sini hidrogen dengan hidrogen memiliki elektronegatif yang sama ya. Nah, kakak tulis aja ya. Elektronegatifnya di sini sama nih. Nah, ya, karena kan sama-sama hidrogen gitu ya. Sehingga elektron negatif ini maksudnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke dirinya. Sehingga nanti dia kaya akan elektron seperti itu sekolah mit. Nah, ya. Kalau di sini kan sama ya. Jadi dia memang ada kecenderungan tarik, tapi kan tarikannya nanti sama gitu ya, kecenderungannya sama sehingga tidak ada elektronnya tidak pindah seperti itu mungkin bahasanya ya. Elektronnya tidak kemana-mana, jadi tetap di situ aja. Di sini disebut namanya nonpolar. Intinya sih tidak muncul dipol positif dan dipol negatif tidak ada. Nah, seperti itu.
Kalau kita lanjut berikutnya, di sini nanti contohnya HF. HF di sini kan yang lebih besar elektronegatifnya ini F nih, ya elektronegatifnya si F ini besar gitu ya. Sedangkan H elektronegatifnya kecil ya. Tahu besar kecilnya kan dari sifat periodik unsur ya. Sifat periodik unsur itu semakin ke kiri elektronegatifnya makin kecil, semakin ke kanan makin besar. Ke kanan ke atas ya, ke kanan ke atas ke kanan elektronegatif semakin besar. Ya. Di sini nanti dia elektronegatifnya kan kecil ya, kecil gini sekolah ya. Sehingga elektronnya nanti cenderung ketarik ke arah F. Ini udah ada panahnya nih. Sehingga F nanti akan kaya elektron atau banyak elektron, muncul yang namanya dipol negatif. Sedangkan H jadi kekurangan elektron, muncul yang namanya dipol positif. Gitu ya. Jelas ya, ada dipol-dipol, berarti senyawanya polar. Gitu sekolah ya. Oke, cukup jelas mungkin ya. Berikutnya lagi pengaruh bentuk molekul nih contohnya pada CO2. Perhatikan di sini sekolah mid, O elektronegatifnya lebih besar nih. Nah, ya, elektronegatifnya daripada si O di sini besar nih. Sehingga si C elektronnya nanti ketarik ke O di kanan dan ketarik ke O juga di kiri. Di sini kita udah ketahui bentuknya linear ya. Cara menentukan bentuk molekulnya udah tadi. Ya. Jadi bentuknya lurus nih, ketarik ke O di kanan dan ketarik ke O di kiri. Jadi ibaratnya sederhananya sekolah mid ibaratnya tarik tambang gitu ya, tali tambang atau ada satu benda di tengah-tengah, ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri dengan kekuatan yang sama, pasti benda itu diam gitu ya, nggak bergerak ke kanan dan tidak juga bergerak ke kiri. Jadi nggak ada yang kaya elektron, nggak ada yang kekurangan elektron, nggak ada ya. Di sini jadi seimbang dia. Jadi tidak terbentuk dipol positif dan juga tidak terbentuk dipol negatif. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi dia non polar. Nanti kurang lebih penjelasannya gitu sekolah mid ya. Sama halnya nanti dengan BF3 ini ketarik ke tiga arah tapi dengan sudut yang sama. Kebayang ya, ditarik dengan tiga arah dengan sudut yang sama, ya diem dia dengan kekuatan yang sama soalnya. Sama-sama F yang narik ya. Kemudian lanjut lagi SO2. Ini polar karena ketariknya cenderungnya kan agak bengkok nih ya, tidak lurus ya kayak CO2 tidak sama seperti CO2. Kalau ini sedikit tekuk ke bawah. Maka nanti ketika ditarik sama O, maka si S cenderung dia condong ketarik ke bawah, gitu ya elektronnya nanti ya. Maka nanti di sini polar. Nah, gitu ya. Seperti itu sekolah mid cara menentukan dia polar atau non polar. Baik, dari yogik sisi 4 datar non polar ya Kak. Iya betul sekali. Segi 4 datar non polar. Karena nanti bentuknya dia ketarik elektronnya itu ke 4 arah dengan sudut yang sama gitu ya. Pasti saling meniadakan, nanti gaya tarikannya tuh hilang ya. Gitu, nggak ketarik kemana-mana. Itu sekolah mid. Jadi lanjut dulu Amogus, momen dipol itu apaan Kak? Ya ini tadi momen dipol itu nanti sebenarnya sih ada nanti hitungan rumusnya ya terkait momen dipol nanti berdasarkan nilai elektronegatif dan lain sebagainya. Tapi kita belum bahas ke sana ya. Jadi intinya nanti momen dipol itu ini nih, karena keberadaan dipol positif dan dipol negatifnya ya, nanti ada harga momen dipol namanya, yang simbolnya tadi mikro ya, yang tadi di sini ya. Tuh kakak lupa tuh rumusnya sekolah mid. Lagian elektronegatifnya juga nggak ada ya, nilainya kita nggak ada. Jadi nggak bisa dihitung. Ingat aja gampangnya kalau ada dipol-dipol kayak tadi ini, muncul dipol negatif, dipol positif, momen dipolnya pasti lebih besar 0 gitu sekolah mid ya. Kalau nggak ada dipolnya aja nggak ada, berarti momen dipolnya pasti nggak ada juga, 0 sama dengan 0. Gitu ya. Dari Amogus ya. Kemudian kalau dari Mirza berarti intinya tarikannya harus seimbang ya Kak, baru non polar. Betul sekali. Kalau dia tarikannya seimbang nanti saling meniadakan berarti non polar. Biasanya kalau ditanya non polar gitu, kalau ditanya polar cari yang dia tarikannya nanti tidak seimbang gitu ya. Berarti itu polar. Oke, cukup jelas kayaknya ya. Kita lanjut berikutnya sekolah mid, nanti kesimpulannya itu bentuk-bentuk yang sifatnya polar, ini bentuk-bentuk yang sifatnya nanti non polar. Karena kalau dari perbedaan elektronegatifnya, tarikannya nanti dia seimbang nih, non polar. Kalau bentuknya yang merah ini polar ya. Oke, cukup jelas ya, kita langsung ke soal. Dah, itu aja tuh mengulas materinya yang lalu ya.
Kita lanjut ke soal. Di sini molekul berikut bersifat kovalen polar kecuali. Molekulnya bersifat kovalen polar kecuali. Yang mana kira-kira Scholarmate? Berarti ditanya yang non polar gitu aja ya pemahamannya ya. Oh iya maaf Scholarmate. Ini kakak lupa pollingnya ya. Nah, di sini polling silakan kakak tampilkan dulu pollingnya lagi. Oke, sudah ya pollingnya sudah kakak tampilkan di layarnya mungkin sudah muncul ya. Silakan ada yang udah tahu yang mana kira-kira yang non polar. Nah, ya yang non polar ya, gitu ya. Oke, dalam waktu mungkin selama 1 menit cukup kayaknya ya, nggak apa-apa ya. Masih nomor 4 kita nih soalnya ya. Kita lanjut aja dulu lagi nanti ya. 1 menit aja sekolah mit. Ingat di sini berdasarkan bentuk molekulnya sih. Kalau jelas yang udah gampang banget nentuin polar non polarnya yang C ya kan ya, yang C. Lebihnya nanti berdasarkan bentuk molekul. Nah, ya. Oke, silakan sekolah mit. Waktunya kurang dari 10 detik lagi ya. Nah, kita bahas ya setelah itu ya. Silakan sekolah mit yang bersifat non polar karena ditanya kecuali ya. Berikut polar kecuali, berarti yang non polar ya, yang non polar. Ayo silakan. Waktunya habis, sudah 1 menit lewat. Sekolah mit kita cukupkan dulu ya. Di sini kakak akhirin dulu pollingnya ya dalam hitungan 3, 2, 1. Habis waktunya ya. Silakan dijawab sekolah mit. Oke sudah ya. Cukup dulu. Dah. Baik, terima kasih semua 49 orang kita yang menjawab di sini, yang ketemu jawabannya paling banyak sih berimbang ini ya, jawaban A dan C. Nah, ya. Antara A dan C nih berarti nih. Kalau kita langsung bahas mungkin yang jawaban terbanyak dulu kali ya. Di sini yang A kita langsung aja sekolah mit ya di sini PEI-nya dulu, PEI-nya 4 gitu kan ya. PEB-nya sama dengan Xenon ya, Xenon kan 8 ya. 8 dikurang 4 dibagi 2 berarti sama dengan 2. Nah, 4 tambah 2 6 ya. Nah, di sini kan langsung kita jumlahin ya. Berarti totalnya 6. 6 itu harusnya adalah oktahedral. Nah, gitu ya. 6 tapi karena ada PEB 2 kalau masih ingat caranya gini nih sekolah mit, gambar dulu bentuk dasarnya ya yaitu si XE. Di atas 1 bawah 1 baru ada segi 4 datarnya ya. Kurang lebih kayak gini sekolah mit ya. Karena dia ada 2 PEB, yang di atas jadi PEB, yang di bawah jadi PEB. Gitu tadi ya cara nentuinnya ya. Berarti bentuknya segi 4 datar. Nah, ini bentuknya segi 4 datar. Oh, tadi udah ada yang nanya segi 4 datar adalah sama ya, seimbang ya tarikannya ke F itu ya, karena F lebih elektronegatif daripada xenon. Xenon nggak punya elektronegatif dia. Maka di sini non, nah, ya non polar. Terjawab langsung ya jawabannya yang A gitu ya. Oke, silakan sekolah mit kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau ada pertanyaan aja ya kita bahas. Kalau nggak ada berarti udah paham kali ya. Caranya kayak gitu satu-satu sampai ketemu jawabannya. Nah, ya. Silakan sekolah mit kalau ada pertanyaan. Oke, mantap Tario. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Berikutnya kita lanjut soal lagi. Nomor 5 sekolah mit. Di sini yang diminta pasangan data yang benar jika A dan B bersenyawa ditunjukkan oleh, wah ini tinggal digambar dulu ya bentuk molekulnya. Baru nanti kita analisis polar atau tidak polar. Ini caranya tentuin senyawanya dulu sekolah mit. Di sini berhubung waktu ya kayaknya ya sudah mau habis, kita di sini 10 menitan lagi, 13 menit sebenarnya ya. Kita sambil bahas aja kayaknya ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan caranya udah tahu. Bolehlah kakak sharing pollingnya juga ya. Maksudnya pollingnya kakak buat lagi ya. Oke, boleh dijawab tuh di pollingnya kalau yang udah tahu kali ya. Yang A dari Tario, mantap ya udah ngejawab dengan cepat sekali nih Tario. Berarti udah paham ya. Oke, super sekali sekolah. Silakan yang lain kalau udah ketemu boleh dijawab ya. Di sini kakak sambil, nah ya karena kita bahas bareng aja lah ya, boleh yang ngejawab di ABC-nya itu di polling ya. Berikutnya di sini kita tentuin dulu elektron valensi kan ya, misalkan kita mau konsep dasarnya gitu sekolah mit ya berurut.
Ini elektron valensinya 6 ya, si A elektron valensinya 6 berarti cenderung untuk tangkap 2 elektron ya. Kemudian kalau si B di sini elektron valensinya 7 lah kayak tadi nih ya kan. Ini 7. Masih ingat kali ya yang tadi nih ya. Mirip kayak tadi nih. Ini 7 ya. 7 berarti dia tangkap 1 ya kan, tangkap 1 elektron. Lah langsung aja lah ya. Nanti di sini A-nya -2, B-nya -1 ya kan. Berarti jawab rumus kimianya adalah AB2. AB2 tadi masih ingat ya? Iya, yang sebenarnya sih AB2 itu kalau kita langsung ya, yang tadi kalau masih ingat sih terjawab harusnya ya, yang tadi ya. AB2 PEI sama dengan 2 ya kan? PB sama dengan langsung aja sekolah mit ya. Elektron valensi dari A kan 6 dikurang PI-nya 2 bagi ini nanti 4 ya. 4 bagi 2 2 kan 2 dan 2 berarti 4 kan ya. 4 yang tadi ya, bener yang tadi barusan kita bahas juga ya. 4 adalah tetrahedral ya kan? Tetrahedral. Nah, ya, bentuk dasarnya tapi ya, maaf. Ini bentuk dasar. Nah, ya, kakak tulis BTK, bentuk dasar gitu ya. Bentuk dasarnya tetrahedral. Tapi kalau bentuk yang sebenarnya dia kita buat dulu tetrahedralnya A, atas, kiri, ini, gini. Ya kan, tripod ya, tripod. Dah, 2 jadi PEB. Ini jadi PEB, ini jadi PEB. Huruf V, ya kan? Ini ya. Ini nanti si B di sini ya. B, ini juga si B. Huruf V berarti sekolah mit. Huruf V tapi 2 PEB. Ini nih, huruf V 2 PEB, ini nih yang C ya. Oke, mantap ya. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Seperti itu sekolah mit ya. Oke, kita akhirin pollingnya ya tadi ya. Banyak yang ngejawab semuanya cukup benar ya, jawabannya yang C ya. Kalau kita lanjut dulu sekolah mit langsung ya, nomor 6. Lanjut dulu materi. Materinya ikatan logam. Ikatan logam ini terbentuk karena mobilisasi elektron valensi. Jadi nanti setiap atom logam ini hanya terjadi pada logam ya. Logam aja, nggak boleh ada atom lain. Nah ya pokoknya logam, nggak boleh ada non logam. Jadi karena dia ini ada mobile ya, elektron valensi yang mobile. Nanti di sini ada elektron valensi ya yang dilepaskan. Nanti dia mobile di antara atom-atom positif ya. Nanti setelah melepas elektron kan dia jadi ion positif gitu ya. Ion positif nanti terperangkap di antara lautan elektron. Jumlah elektron valensinya sangat banyak ini ya, sangat banyak gitu ya. Sehingga terbentuk lautan elektron gitu ya. Ini positif negatif kan dia tarik menarik gitu ya antara elektron dan inti atom positifnya itu membentuk lautan elektron sehingga antar partikel atomnya, antar partikel atom logamnya terikat dengan sangat kuat. Ya. Karena elektronnya yang mobile ini nanti logam bersifat konduktor sekolah mit ya, konduktor. Nah, jadi yang menghantarkan panas siapa? Yang mengantarkan listrik adalah elektron yang mobile ini tadi ya. Nah, gitu. Mobile dia bergerak. Karena dia bergerak mobile jadi dia mengantarkan panas, mengantarkan listrik gitu sekolah mit ya. Oke, cukup jelas kayaknya ya, gitu aja. Mobilisasi elektron, itu namanya ikatan logam, gitu aja. Kalau ikatan ion, serah terima. Kalau ikatan kovalen, pasangan pemakaian bersama pasangan elektron, gitu ya. Atau sharing pasangan elektron. Kita lanjut. Soal pelatihannya, maaf, soal ambis ekstranya ya. Nah, di sini bolehlah di polling ya. Silakan sekolah mit langsung aja, mungkin 30 detik aja kali ya. Jawabannya yang mana? Udah pasti mungkin tahu kali ya. Yang mana jawabannya ya, silakan. Nah, yuk. Maaf Kak, minta link absen tadi saya. Oh ya, link absen nanti akan di-share oleh Kakak host ya, Kak Alia ya. Oke, Kak Alia boleh nanti di-share link absennya Kak Alia ya. Nah, itu sudah tuh. Dari temannya ya, itu udah di-share tuh link absen. Link absen. Nah, sudah ya tadi link absen. Oke. Silakan sekolah mit, 30 detik udah lewat kayaknya. Ayo yang mau ngejawab lagi boleh silakan dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Kebalik ya ngitungnya, nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Oke. Yuk lanjut lagi yang mau jawab nih. Aduh gampang banget nih soalnya. Kalau beneran keluar di UTBK harus dijawab sekolah mit ya. Karena ini dari konsep tadi aja. Nah, nggak perlu berpikir panjang. Kita akhirin dulu. Oke, 38 orang. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Kita lanjut ya pembahasannya di sini ya. Paling banyak jawab yang D. Oke, kita langsung bahas di sini.
Ingat tadi di sini ada kata yang membentuk ikatan dengan jalan mobilisasi mobile, ya kan? Elektron valensi kan udah jelas berarti ikatan logam ya. Nah, ini udah jelas pasti ikatan logam. Ikatan logam hanya terjadi pada logam. Ini helium non logam, nggak mungkin. Cl non logam ya kan? Sulfur non logam, Na natrium, oh logam nih. Nah, ya. Kalau kakak biasanya nentuin logam non logam yang akhirannya Ya, silakan. Halo, cek. Ada pertanyaan boleh atau masukan boleh? Silakan. Tidak? Enggak ada ya. Oke. Jadi ya biasanya kakak nentuin logam non logam tuh dari namanya yang akhirannya gitu ya. Contohnya natrium, magnesium, aluminium, ferum, cuprum dan lain sebagainya. Kecuali helium ya, ada mungkin kecuali yang lain. Nah, ya. Umumnya, kan kakak sebut umumnya ya, logam tuh umumnya lanjut dulu P, fosfor. Mungkin ada juga logam yang tidak ya Solamit ya. Umumnya ya kakak sebut. Ini fosfor non logam. Ya, oke, seperti itu ya Solamit ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut, gampang banget kayaknya nih ya. Berikutnya kita lanjut ke gaya antar molekul. Materinya dulu Solamit ya, karena yang lalu kayaknya materinya nggak sempat terbahaskan tuntas ya. Gaya antar molekul yang pertama gaya London. Gaya London di sini terbentuk antar partikel, aduh maaf kelewat. Terbentuk antar gas mulia, antar unsur gas mulia ya di sini ya. Umumnya dia proses pembentukannya di sini karena dispersi. Dispersi itu artinya persebaran ya. Dispersi, aduh maaf sekali kepencet. Nah ya. Dispersi elektron valensi ya yang tak merata gitu ya. Itu disebut namanya gaya London. Nah, karena dispersi elektron yang tak merata nih di sebelah sini ya, elektron yang tak merata nih kakak, kata kuncinya ya, yang tak merata. Nah, jadi nih elektronnya numpuk di sini nih skolamid nih misalkan. Nah ya, elektronnya tak merata. Kalau merata kan dia ada di rapi gitu ya, di keseluruhannya gitu ya. Kalau tak merata numpuk di satu sisi. Numpuk elektron jadi kaya elektron ya kan. Jadi bagian sini nih dari atom gas mulia, di sini dia jadi kaya elektron muncul dipol sementara skolamid. Yang kayak tadi ya, muatan parsial negatif. Muncul dia muatan parsial negatif. Kemudian kalau di sini yang kosong nih nggak ada, muncul muatan parsial positif gitu skolamid. Ya. Jadi ini tadi yang merah ini kan negatif ya, yang putih ini positif gitu ya. Positif negatif, tarik menarik. Sehingga ada tarik-tarikan, itu kita sebut namanya gaya tariknya gaya dispersi London. Ya. Karena persebaran elektron yang tak merata. Di sini sifatnya sementara skolamid ya, tak permanen di sini ya, sifatnya tak permanen, sementara aja karena elektron bergerak terus ya. Jadi mungkin suatu saat bisa dia numpuk tak merata, numpuk satu titik. Dan bisa jadi dia hilang ya karena bersebar lagi, dia bergerak elektronnya. Bisa hilang muncul gitu ya, atau bisa juga dia nanti yang positif dan positifnya ketemu jadi tolak menolak gitu sekolahnya. Nah ya, jadi gayanya ini sangat lemah, ikatan ini sangat lemah ya. Pada gas juga lemah ya, kita tahu ya gas itu kan lemah. Nah, ya, dia sementara doang numpuk, nanti hilang lama-lama ya. Kita lanjut, berikutnya adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals di sini sama, proses pembentukannya sama gaya London ya, karena dispersi persebaran elektron yang tak merata juga nih. Nah, ya. Dan tak permanen juga sama, ya kan kayak gaya London, gak ada bedanya, mirip ya. Cuman bedanya di sini nanti kekuatannya lebih besar dibanding gaya London, karena gaya London kan secara umum terjadi pada gas mulia ya. Jadi gaya van der Waals ini terjadi pada molekul-molekul non-polar. Kalau tadi pada gas mulia, kalau di sini pada molekul non-polar. Itu sebagai pembedanya skolamid ya. Jadi contoh non-polar ini kayak gini nih, si Cl2, ClCl gitu ya. Nah, di sini dia nanti nyebar elektronnya, misal di sini nggak ada gitu ya. Atau langsung aja nih dipol negatif, di sini dipol positif. Oh, Cl yang ini bisa narik juga nih ke yang sini. Kalau yang tadi kan cuma satu sisi ya, yang kanan gitu ya, atau yang kiri aja gitu nanti. Kalau di sini bisa dua sisi skolamid ya, atau lebih. Nanti ya bisa dua sisi atau lebih, tarik-tarikannya gitu.
Jadi nanti dia lebih kuat dibanding dengan gaya van der Waals. Bidang sentuhnya dia lebih luas dibanding dengan si gas mulia ya. Tapi terkadang bisa disamain. Kadang ada yang menyamakan gaya van der Waals dengan gaya di London ya. Misalkan nggak ada nih jawabannya gaya van der Waals, yang adanya gaya London. Oh berarti jawabannya gaya London. Karena proses pembentukannya yang sama gitu sekolah mit ya. Nah, jadi jawabannya bisa gaya London, bisa gaya van der Waals. Bedanya tadi ini ya sebagai pembeda. Kalau kita lanjut berikutnya gaya dipol-dipol. Nah, ini jelas sekali berbeda dengan dua yang tadi karena di sini persebaran elektron yang tak merata bisa, dan di sini ada yang permanen ya, tak merata dan permanen. Nah, jadi di sini dia persebaran elektronnya tak merata tapi permanen nih, numpuk aja dia di sebelah kanan atau di sebelah bagian klorin atau bagian hidrogen aja gitu ya sekolah mit ya. Nah, jadi di sini nanti dia berdasarkan perbedaan elektronegatif ya, jadi tetap nih di pol negatif, ini di pol positif nggak berubah-ubah gitu sekolah mit ya. Kalau si gaya van der Waals kan tadi dia berubah-ubah karena elektronnya bergerak terus ya, karena dia tidak ada perbedaan elektronegatif ya. Di sini nanti gini ya, jadi tetap jadi dia gaya van der Waals gaya dipol-dipol cenderung lebih kuat ya dibanding dengan gaya van der Waals ataupun gaya London ya di sini ya. Karena dia sifatnya tetap. Kalau tadi yang dipol-dipol yang van der Waals dia sifatnya tidak tetap, jadi gampang gitu ya lepas. Kalau di sini tetap terikat terus dia nempel terus gitu ya. Baik, skala mit ini pada senyawa polar ya. Kalau tadi non polar, di sini pada senyawa polar yang punya dipol positif dan dipol negatif ya. Pada senyawaan polar. Cukup jelas mungkin ya. Lanjut dulu, kita udah mau habis waktunya, udah habis sebenarnya ya. Kalau kita sambil berikutnya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen di sini sebenarnya mirip dengan gaya dipol-dipol ya. Cuma dia sifatnya permanen nih. Dipolnya ya, dipolnya permanen. Nah, di sini terjadi dipol positif dengan atom NO dan F ya, dengan elektron valensinya nanti sebenarnya H dipol positif ya, H dipol positif dengan atom NO dan F. Nah, nanti elektron bebasnya sebenarnya. Maaf, bukan elektron valensi tapi elektron bebas ya. Nah, jadi di sini nih antara khusus aja nih cuman NO sama F, yang lain enggak. Nah, misalkan tadi H dengan Cl ya kan, misal tadi ya. H dengan Cl, bukan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen H dengan N, O atau F. Gitu ya. Jadi syaratnya nanti biasanya ada H yang terikat ya. H-nya di sini terikat pada H siapa aja tadi, O ya atau N, kemudian O dan F ya, ketiga atom ini ya. Syaratnya di dalam molekulnya, dalam senyawanya harus ada H yang ini nih. H yang berikatan dengan N, O atau F. Nah, berarti nanti bisa kita pastikan antar molekulnya berikatan hidrogen, seperti itu sekolahnya. Ikatan hidrogen antar molekulnya. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat. Nah, ya, sebenarnya dia dipol-dipol tapi yang paling kuat. Nah, ya. Yang paling kuat di antara interaksi molekul lainnya. Nah, ya antar gaya antar molekul yang lainnya. Mungkin gitu ya. Yaitu contohnya senyawanya langsung yang ada ikatan H dan O, H2O. Yang ada ikatan HF, H dengan F ya, HF. Yang ada ikatan N dengan H, nanti NH3. Nah, 3 senyawa itu paling jelas. Nanti ada senyawa yang lain juga ya. Baik, seperti itu dulu sekolah mit ya, cukup jelas berarti materinya ya. Kita lanjut ke soalnya dulu mungkin ya. Kalau kita lanjut, ikatan yang terjadi antar molekul H2S. H2S adalah, kalau kita langsung bahas sekolah mit ya, berhubung waktu kita sudah habis. H2S ini nanti mirip dengan yang tadi nih, PEI sama dengan 2 ya kan? H2S, ini sih SH2 sama aja ya. H2S, SH2 gitu. PEI-nya 2 nih, karena H-nya ada 2. PEB sama dengan 2 juga nih, kakak langsung aja ya. S golongan 6. 6 dikurang PEI 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah ya, PEB-nya 2. Berarti bentuknya huruf Pi, ya kan? Kayak tadi ya. Gini nih, S. Cepat aja nggak apa-apa sekolah mit ya. SH. Nah, kayak H2O sih, SH2. Nah ini ya.
H2S. Nah, ini nanti ada PEB nih ya, pokoknya ya di sebelah sini PEB, mungkin di bagian bawah sini juga nanti ada PEB ya. Kurang lebih ya bentuknya intinya huruf P. Nah, ini kan cenderung ketarik ya, elektronnya nanti si S, sebenarnya si H ya, ketarik ke S. S-nya nanti di pol negatif, H-nya di pol positif gitu ya. Oh, udah pasti polar. Nah, polar masih ingat tadi kalau polar ikatan dipol-dipol ya, gaya antar molekul dipol-dipol. Ini kan dia H dengan siapa nih? H dengan S, bukan H dengan ONF ya. Kalau H-nya dengan ONF berarti ikatan hidrogen. Tapi ini H-nya dengan S. Dia polar tapi ikatannya H dan S. Dipol-dipol aja ya, bukan hidrogen. Itu skolamit ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau kita lanjut berikutnya langsung kali ya ke satu lagi ya. Di sini spesifikasi lanjut aja dulu skolamit ya, nanti boleh dicoba-coba di rumah ya. Berikutnya di sini tadi yang apa tadi gaya antar molekul. Nah ya. Berikutnya kecenderungan titik didih nanti biasanya kalau MR-nya dekat, MR-nya mirip-mirip nih, nggak terlalu beda selisihnya, berarti yang menentukan titik didihnya besar atau kecil nanti ikatan antar molekulnya ya. Yang paling kuat ikatan hidrogen, berikutnya dipol-dipol, berikutnya van der Waals, berikutnya paling lemah adalah gaya London ya. Jadi sebagai penentu adalah ikatannya. Kalau MR-nya dekat, ya MR-nya syaratnya MR-nya harus berdekatan. Nih, 20, 28 ya 20-an lah ya. Kalau berat molekul nanti mempengaruhi sekali ya MR. Jadi kalau MR-nya terlampau besar sekali perbedaannya umumnya seperti itu ya. Kecuali ada anomali tertentu, maka di sini dia jelas MR-nya makin besar. Maaf, titik didihnya makin besar. MR-nya besar, titik didih makin besar. Nah, gitu aja ya. Tapi kalau MR-nya dekatan, nanti gaya antar molekul mempengaruhi. Gitu. Terutama ikatan hidrogen. Kalau kita langsung di sini, H2O lebih tinggi daripada H2S. Hal ini disebabkan karena antar molekul H2O jelas sekali H2O, HO, ya kan? Kalau H2S nanti HS. Tapi dia dua-duanya polar ya, berarti yang H2O ikatan hidrogen, ya kan? Karena dia lebih kuat ikatan hidrogen daripada dipol-dipol, H2S dipol-dipol. Berarti alasannya karena terdapat C ikatan hidrogen, gitu aja. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan boleh. Baik, seperti itu dulu Skolamit ya. Waktunya sudah lewat 5 menit. Nah ya. Nanti di sini juga sama ya, NH3 nih gaya ikatan hidrogen. Kalau pH3 itu dia polar juga, nanti boleh dicek ya. Dia polar, NH3 polar, tapi NH3 NH. Berarti dia ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen jawabannya yang C. Baik Skolamit, cukup kayaknya ya, waktunya sudah habis. Materi kita itu saja. Terima kasih semuanya Skolamit. Kita cukupkan dulu dan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pertanyaan yang kurang jelas mungkin atau segala hal yang lain-lain ya yang kurang ya, kakak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.